Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Taib, seperti rutinitas kita sebelum liburan, kita kembali sudah memulai sebenarnya kegiatan Rebon ini semenjak 2 pekan yang lalu kalau nggak salah. Dimulai oleh Ustadz Muqimuddin, kemudian dilanjutkan pekan kemarin oleh Ustadz Abduh. Insyaallah 2 ustadz yang mulia, yang mereka lebih layak untuk duduk di sini ketimbang saudara antum di depan ini, masyaallah. Kita melanjutkan materi yang sudah kita mulai sebelumnya, yaitu melanjutkan kitab pembahasan tentang kitab Bulughul Maram, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di mana di dalam kitab tersebut merangkum ribuan hadis yang menjadi dalil atau hujjah berupa sunnah dalam permasalahan-permasalahan ahkam. Maka beliau berikan judul Min Adillatil Ahkam, dari dalil-dalil untuk hukum-hukum syariat. Kita sudah mulai masuk ke Kitabut Thaharah, dan sekarang kita masuk ke hadis ke-12 berdasarkan kitab yang ana pegang, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab, akhrajahu Muslim. Wa fi lafdhin lahu falyuriqhu, walit Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna bit-turab. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita sudah mengenal pada hadis yang pertama siapa itu Abu Hurairah, yaitu sahabat yang diperselisihkan namanya, namun yang cenderung para ulama adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, tuhuru ina'i ahadikum. Tuhuru dalam bahasa Arab ini merupakan isim masdar dari fi'il tahhara yutahhiru tathiran. Isim masdar pada hadis ini membawa makna amar. Tuhuru ay tahhiru ina'a ahadikum. Ay tuhuru ina'i ahadikum, sucikanlah. Ini isim masdar bermakna amar, bermakna perintah. Kemudian beliau mengatakan ina. Ina dalam bahasa Arab itu maknanya wadah atau bejana. Namun yang dimaksud para ulama fikih ketika membahas tentang babul ina, pembahasan tentang bab wadah atau bejana, yang dimaksud adalah semua benda yang memiliki rongga dan bisa diisi sesuatu di dalamnya. Itu ina. Maka kolam, pena itu ina. Kenapa? Karena di dalamnya diisi oleh tinta. Kemudian juga seperti misalnya wadah pasta gigi, itu ina, karena diisi di dalamnya odol itu atau pasta gigi. Maka setiap benda yang memiliki rongga dan bisa diisi di dalamnya sesuatu, maka itu dimaksud dengan ina, dan masuk ke dalamnya hukum itu. Tuhuru ina'i ahadikum, sucikanlah wadah atau bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, jika walagha dalam bahasa Arab itu maknanya syurbu syai' bitarafi al-lisan, yaitu meminum menggunakan ujung lidah. Itu biasanya dilakukan oleh hewan.
anjing, kemudian juga kucing dan hewan-hewan lainnya. Maka cara mereka minum itu dikenal dalam bahasa Arab dengan wulugh. Wulugh, yaitu minum dengan ujung lidah. Idza walagha fihil kalb, jika seekor anjing menjilat atau meminum di dalamnya, meminum air di dalamnya. Maka di sini alif lam, al-kalb di sini alif am, alif al-jinsiyah. Ini menunjukkan makna umum, anjing manapun, jenis apapun dari anjing, ketika ada yang meminum dari air dari bejana atau wadah yang kita miliki, an yagsilahu sab'a marrat, agar mencucinya. Al-ghuslu mencuci yang dijelaskan oleh para ulama yaitu adalah imrarul ma ala jami'i ajza'i asy', yaitu mengalirkan air pada seluruh bagian benda. La yushtaratu ad-dalq, tidak disyaratkan untuk mengusap. Tidak disyaratkan untuk mengusap. Jadi dikatakan al-ghusl, mencuci, itu kadar minimalnya yaitu mengalirkan air pada seluruh bagian benda. Maka ghuslu al-wajh, ketika kita berwudu, maka kadar minimalnya yaitu mengalirkan air kepada seluruh bagian wajah. Ghuslul yad, begitu pula mencuci tangan. Itu kadar minimal. Maka an yagsilahu, dan dia mencucinya yaitu dengan mengalirkan air di atas bejana tersebut sab'a marrat, 7 kali. 7 kali. Jadi siraman pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Kemudian maka mencuci 7 kali dalam penjelasan fikih, para ulama menggunakan istilah at-tasbi'. At-tasbi', yaitu mencuci 7 kali. Tasbi' dari kata sabba'a yusabbi'u tasbi'an, yaitu mencuci 7 kali, mengulang sebanyak 7 kali. Kemudian beliau mengatakan ulahunna bitturab, dan cucian pertama bitturab, dicampur dengan tanah. Maka menggunakan istilah tatrib dalam ilmu fikih. Jadi para ulama fikih menggunakan istilah tatrib, yaitu mencampur air cucian dengan tanah, dari kata turab, tatrib. Jadi ada hukum at-taghsil, mencuci, tasbi', mengulang sebanyak 7 kali, dan tatrib, yaitu mencampur air cucian dengan tanah. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau. Wa fi lafdzin lahu, dan di dalam lafaz yang lain. Jadi Imam Muslim meriwayatkan dengan beberapa lafaz. Di dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menggunakan tambahan falyurikhu. Falyurikhu. Lam di sini adalah lamul amr, bermakna perintah. Yurik dari kata araqa yuriku, artinya menuang, menumpahkan air yang diijilat atau diminum oleh anjing. Nabi memerintahkan untuk membuang air sisa jilatan atau yang diminum oleh anjing. Kemudian Walid Tirmidzi, dan di dalam riwayat Tirmidzi beliau membawakan riwayat dengan lafaz yang lain, yaitu ukhrahunna au ulahunna. Ukhrahunna yang paling akhir, au ulahunna atau yang paling awal. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan au pada lafaz ukhrahunna au ulahunna. Di sini au laisa litanwi,
bukan untuk menjelaskan pilihan, tapi di sini lisyak, karena perawinya ragu apakah yang dipakai tanah itu yang pertama atau yang terakhir. Perawinya ragu, lisyak biturab, menggunakan tanah. Jadi kata para ulama yang mensyarah hadis ini, maknanya bukan litanawwu, untuk memastikan adanya pilihan, boleh di awal, boleh di akhir. Tapi mereka menafsirkan maknanya adalah lisyak, karena perawi yang menyampaikan hadis ini syak, ragu tentang riwayatnya, apakah dia di awal atau di akhir. Tayyib, ini makna lafaz yang terdapat pada hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang su'ru al-kalb. Su' al-kalb. Su'ar itu artinya pendek banget. Kita kalau mau dipanjangin pembahasan, khawatir waktunya nggak cukup dan poin-poin intinya nggak dapat. Ana sangat khawatir. Jadi mungkin yang mau mencatat silahkan mencatat, karena ini poin-poin yang cukup banyak ini. Ana mencatat sampai 9 halaman untuk ringkasan permasalahan ini.